Dan saya tidak ingin perhatian saya tersedot ke sana. Kenapa? Karena setelah saya belajar panjang, ternyata hasilnya cuman pemahaman bahwa Yesus yang manusia itu kemudian diartikan dan dimaknai bahwa dia memiliki dua natur, memiliki dua kepribadian. Manusia, satu Tuhan. Itu aja ending daripada konsili itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kampung ujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore ini ya, di sore hari ini menjelang maghrib, saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhi Zuma versus pendeta MYM ya, pendeta Muriwalianto, yang dimana beliau itu pendeta Muriwali itu hanya berkata, wah kamu tidak ngerti, entah kenapa ya orang Kristen itu kalau berdebat hanya tidak menjawab, tapi hanya berkata kamu tidak ngerti, kamu tidak paham kekristenan, kamu tidak tahu imam Kristen. Nah ini persoalan iman. Nah coba dijelaskan, mereka itu tidak pernah menjelaskan dari isi kitabnya bahwasanya oh si Yesus itu pernah ngomong begini loh. Wah ini. Jadi perang dalil, perang ayat itu tidak pernah terjadi hal itu. Yang ada mereka tuh selalu berkata, wah kamu tidak ngerti. Nah orang tulisannya bahasa Indonesia ya kan, dan apa yang dikatakan itu dapat dikatakan oleh Yesus ataupun perkataan Yesus atau perkataan yang bukan Yesus, kita bisa ketahui, semua orang bisa pahami itu ya kan. Apabila kita mempelajari dan membaca dengan seksama, maka kita pun akan mengetahui ini perkataan Yesus atau bukan, dan ini Yesus yang berkata atau bukan, itu dapat diketahui gitu. Namun ya itulah Kristen, musing-musing entah apa macam gangsing. Oke, demikian kamu simin videonya. Yang pasti kemudian adalah Pak MYM sudah mengakui pada pertemuan kita sesi dulu bahwa Yesus itu selama-lamanya adalah manusia. Sama seperti yang diterangkan kemudian di dalam kitab Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama. Pak Felix, saya bisa interupsi ya? Saya minta untuk jangan ditanggapi dulu Pak, biar selesai baru silakan. Nah, ini buang-buang waktu nanti karena tidak merepresentasikan apa yang saya itu tadi, tidak merepresentasikan yang saya sampaikan tadi. Buang-buang waktu, saya tidak tanggapi nanti kalau tanggapannya tidak nyambung dengan itu poin saya. Bapak yang tanggapi nanti pada sesi Bapak gitu loh. Gak usah panik, santai aja napa. Enggak, saya tidak panik. Anda tidak mendengarkan pernyataan saya tadi. Jadi apa yang Anda mau tanggapi? Saya mendengarkan. Anda mengatakan bahwa salah saya yang telah mengatakan Kristen melantik Yesus menjadi Tuhan. Ada 2 poin tadi. Kecuali serahkan ke saya. Kecuali serahkan ke saya baru Anda tanggapi. Kalau tidak nyambung nanti. Sebutkan aja poin apa yang pertama. Mana bisa hanya sebut langsung singkat. Saya menyampaikan itu 7 menit tadi. Paling tidak kasih saya waktu. Ini konsep akidah Pak. Konsep ketuhanan, Anda tinggal menyebutkan. Waktu dulu, Bapak mengatakan Yesus itu selama-lamanya adalah manusia. Dia tidak berubah. Oleh karena itulah saya katakan bahwa itu sudah betul. Karena berdasar terhadap kitab Anda sendiri. Di dalam Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Jadi, Yesus itu mau dibawa kemanapun tetap saja dia adalah manusia. Lalu kemudian Bapak saya dengarkan tadi ngoceh, menyebut saya, menyebut semua apologet muslim katanya seperti ini. Dan itu memang fakta. Kenapa? Karena Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya adalah manusia. Lalu kemudian belakangan muncul pernyataan bahwa Yesus juga adalah 100% Tuhan. Dengan kata lain, Yesus itu 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Karena manusia tidak mungkin Tuhan. Nah ini konsep yang
yang kemudian Anda ingin ajarkan ke kita, ingin Anda sampaikan ke kita, konsep yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Karena Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Dia tidak pernah mengajarkan bahwa akulah Tuhan itu sendiri. Maka sebenarnya Bapak salah untuk memilih tema. Karena memang Yesus itu adalah manusia. Selama-lamanya dia adalah manusia. Dan dia tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Dia adalah manusia, selamanya dia menjadi manusia, dan sampai kapanpun dia akan menjadi manusia. Nah, yang keliru kemudian adalah yang menyembah manusia ini. Kenapa? Karena ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, anak Maria itu 100% Tuhan, manusia yang kemudian setelah dia terangkat ke langit, muncul SK yang mengatakan dia juga 100% Tuhan. Ini menyalahi ajaran Yesus. Yesus mewanti-wanti kepada pengikutnya yang asli, tabinya ya, bahwa waspadalah kepada orang Farisi, ahli Torah, mereka yang kemudian membawa-bawa namaku. Percuma mereka memujiku, sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ini pernyataan Yesus itu sendiri. Berarti di tengah keberadaan Yesus akan muncul oknum-oknum yang akan mengajarkan sesuatu yang menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus ketika ditanyai oleh orang-orang sesamanya, bagaimana engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka lakukan segala perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan yang mengutus Yesus. Dan ketika kita menyelidiki, tidak ada satupun perintah Tuhannya Yesus untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan 100%. Yesus murni adalah manusia tanpa ada embel-embel 1%, 2%, 3%, sampai 100%. Jadi ini adalah satu pemahaman yang tidak punya makna sebenarnya. Yesus manusia 100%. Kemudian di waktu yang bersamaan juga dia 100% Tuhan. Apa maksudnya? 100% dia Tuhan, 100% dia bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, apakah salah kalau saya mengatakan Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% burung merpati? Oke, silakan. Ya, jadi dia menanggapi apa yang dia tidak tahu apa-apa dari saya. Sudah, itu tipikal mereka-mereka ini seperti itu. Ya, jadi tadi diakui bahwa dia tidak mendengarkan apa yang saya katakan karena ada gangguan-gangguan. Lalu dia bilang saya cuma tangkap saja bahwa MYM bicara tentang Yesus dilantik. Kapan saya bicara Yesus dilantik tadi? Itu ngarang kamu itu semua. Jadi itulah tipikal kalian ini tidak mendengarkan penjelasan kita, ya. Lalu kemudian ngarang sendiri, lalu ditanggapi sendiri, diserang sendiri seperti orang membuat orang-orang di sawah, ya. Lalu kemudian dipukul sendiri, lalu merasa menang sendiri, lalu sorak-sorak sendiri. Ha, gitu ya. Lucu kalian ini. Makanya saya bilang, ya ini karena sangat relevan dalam debat ini, ketahuan sekali semua tidak mendengarkan pernyataan saya langsung memberikan tanggapan dengan ngarang, maka betul-betul kalian tidak ilmiah. Yang saya katakan tadi, penjelasan saya mengenai Yesus itu Allah 100% dan manusia 100% itu singkat saja. Karena saya akan elaborasi nanti di dalam perjalanan dialog ini, begitu ya. Nah, yang poin yang saya katakan yang Zoom harus kasih tanggapan, Pak. Anda paham tidak? Doktrin Kristen itu tentang dui natur Kristus. 100% manusia 100%. Pertanyaan saya, menurut doktrin Kristen pribadi Yesus berapa? Roh Yesus berapa? Lalu kemanusiaan dan kealahannya bersatu bagaimana? Anda bisa rujuk di Konsili Kalsedon bagaimana? Kalau Anda bisa merepresentasikan pemahaman Kristen mengenai doktrin dui natur ini, baru Anda serang, itu baru akademik, itu baru ilmiah. Ya, maka maaf saja ya. Mending sebetulnya ya Menahem Ali itu jauh lebih ilmiah, ya. Karena dia akan mendengarkan argumentasi lawan dan dia merepresentasikan itu lalu dia serang itu. Itu yang saya mau.
Nah, maka dari seluruh apa yang dikatakan Suma tadi dan dulu ya, itu adalah satu bukti bahwa dia tidak memahami doktrin Kristen tentang Dwi Natur Kristus. Dia berkata, Allah katanya atau Tuhan katanya berubah jadi manusia lalu jadi Allah lagi. Siapa yang mengajar begitu? Di mana itu? Konsili mana yang mengajar begitu? Di Alkitab di mana diajarkan seperti itu? Tidak ada orang Kristen percaya seperti itu. Kealahan Yesus tetap Allah. Kemanusiaannya sendiri, lain, berbeda dengan kealahannya, tapi bersatu dalam satu natur, dalam satu pribadi, yaitu pribadi Logos. Nah, yang saya maksud tadi, Anda harus merepresentasikan benar-benar pemahaman Kristen ini, baru Anda serang, baru saya jawab. Kalau Anda ngarang sendiri, apa yang saya jawab? Semua yang Anda sampaikan itu tidak relevan dengan iman Kristen. Apa yang Anda sampaikan bukan itu kepercayaan Kristen. Anda sebut-sebut Yesus dilantik. Sejak kapan Yesus dilantik? Coba sekarang Anda tunjukkan, jangan asal mangap. Ya, tunjukkan itu surat lantiknya di mana? Stempelnya siapa? Stempelnya Kaisar yang engkau sebut-sebut tadi siapa? Engkau juga bicara konsili Efesus. Itu hanya penegasan Efesus. Anda kalau mau bicara Yesus, bagaimana itu perdebatan Athanasius dan Arius lalu dibawa ke sidang oleh Kaisar Konstantinus, itu konsili Nisea itu 325. Itu intinya di sana. Lalu itu diteguhkan di konsili Konstantinopel, hanya mengulang saja, tapi ada penegasan tentang bagaimana Roh Kudus di sana. Ya, Anda mengutip konsili Efesus ya, yang apa namanya itu, yang kemudian saja itu, seperti itu. Ini membuktikan Anda secara historikal itu kekristenan tidak paham ya, bagaimana doktrin Dwi Natur Kristus itu digumulkan ya, dan dari Nisea, kemudian Konstantinopel, kemudian itu menuju pada tahun 450 itu di konsili Kalsedon. Ini yang saya minta Anda rujuk. Apa yang Anda paham tentang konsili Kalsedon? Bagaimana rumusannya? Anda bisa jelaskan kepada saya. Kalau Anda bisa jelaskan ini, baru Anda serang, saya akan jawab. Kalau tidak, Anda ngomong sendiri, ngomong yang Anda paham sendiri tentang iman Kristen, yang orang Kristen tidak paham apa-apa. Selama ini kita biarkan kalian menari-nari dalam pemikiran kalian, lalu serang sendiri pemikiran kalian. Malam ini saya tidak akan lepas kamu. Malam ini kamu harus representasikan iman Kristen yang sejati. Kalau kamu tidak representasikan kepercayaan Kristen yang sejati, lalu kamu serang, itu nonsens itu. Itu abal-abal, tidak ilmiah, tidak akademik kamu, asal mangap. Ya, Anda yang harus menilai saya. Saya yang menilai agama Anda, yang harus Anda luruskan. Jangan warna Anda minta ke saya harus mengikuti warna Anda. Berbicara mengenai ilmiah percuma, mau ilmiah seapapun ilmiahnya Anda, faktanya Anda menyembah manusia, itu yang Anda harus patahkan. Masalah konsili Kalsedon menjadi penyebab lahirnya skisma di dalam Katolik, itu bukan urusan saya. Itu bukan pandangan saya harus menilai kalian dengan pola yang Anda inginkan. Saya ngerti bagaimana muncul ketidaksepahaman dalam internal Kristen mengenai jumlah tabiat atau pribadi yang ada pada diri Yesus. Saya ngerti, saya paham. Konsili Kalsedon itulah, maka gereja-gereja harus utama mendukung Kaisar Bizantium. Paham saya, Pak. Bapak nggak usah ngajarin saya itu. Saya nggak terjun di dunia apologet ini kalau saya nggak paham. Kita SK, emangnya Yesus itu di SK kan, dilantik kemudian disumpah menjadi Tuhan? Kagak, Pak, bukan begitu cara mahamnya. Sekarang tugas Anda adalah sebagai seorang tokoh agama meluruskan kalau saya salah bahwa Kristen menyembah manusia. Titik. Pertanyaan saya Anda tidak sentuh. Kenapa Anda panik? Anda hanya menyerang pribadi saya. Anda mengaku hebat, mulut lebar, ngomong so hebat tentang Kristen. Tapi apa yang Anda utarakan sekarang? Kutanya Anda, firman pertama yang diterima Yesus, wahyu pertama, Anda nggak bisa jawab. Anda hanya curhat. Habis itu, nanti Anda menolak di channel Anda. Tantang-tantang saya, sebut-sebut saya. Anda ingin membahas tentang konsili atau membahas tentang Yesus yang Anda katakan 100% manusia, 100% Tuhan? Atau Anda ingin menjadi murid saya? Anda nggak bisa mewarnai saya, Pak MYM. Saya juga ini apologet. Anda nggak perlu tahu saya sekolah di mana. Karena dalam diri saya ada Roh Kudus yang membimbing saya tentang kebenaran. Paham? Anda mau taati tentang pemahaman saya tentang Kristen. Yang saya tahu dan yang Anda harus bantah, karena ini adalah undangan Anda. Patahkan argumen saya bahwa Pak MYN menyembah manusia. Nggak usah Anda sembunyi di balik pengetahuan Anda. Saya pun kalau Anda berbicara mengenai agama saya tidak minta Anda untuk di mana kau sekolah, apa yang kau pahami tentang Taurat.
tauhid? Apa, di mana, kitab apa yang kau pelajari? Enggak begitu cara dialog, Pak. Sekarang kalau Anda nantang saya, berarti saya punya nilai di mata Anda. Nilai saya itu Anda rontokkan. Jangan Anda pakai cetakan Anda untuk kemudian membentuk saya. Tidak bisa begitu. Ya, kalau Anda benar-benar punya pemahaman, ngapain Anda ngajak saya ilmiah? Silakan Anda makan itu ilmiah. Tapi pada prinsipnya, Anda menyembah manusia. Apa gunanya ilmiah? Kalau faktanya pada iman Anda, kedudukan Anda sebagai penyembah manusia, itu yang Anda harus patahkan. Yesus yang manusia, 100% manusia, dianggap 100% Tuhan. Anda ingin cari dari mana konsep itu? Karena Anda sendiri sudah belajar. Saatnya sekarang Anda meluruskan, mengajarkan ke saya. Jangan justru saya yang ngajarin Anda. Jawab pertanyaan saya tadi, Pak. Kalau Yesus yang adalah manusia, yang punya anus, punya kelamin, Anda tuhankan karena Anda punya konsep, dia juga ada 100% Tuhan. Saya kasih kepada Anda, burung merpati juga yang datang ketika Yesus itu dibaptis, berarti dia juga adalah 100% Tuhan. Berarti Roh Kudus 100% Tuhan, Roh Kudus juga 100% burung merpati. Ini agama apa ini? Menuhankan burung merpati. Itu yang Anda harus bantah, Pak. Kembali saya bertanya kepada Anda. Nggak usah ilmiah-ilmiah sok-sok tinggi gitu. Nggak perlu. Mau tinggi siapapun, setinggi apapun Anda, faktanya di mata kita ini, Anda menyembah manusia bernama Yesus. Pertanyaan saya jawab. Kalau Yesus 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, berarti burung merpati 100% Tuhan, 100% burung merpati. Jawab itu. Benarkah demikian? Kalau tidak, apa alasannya? Silakan. Tidak ilmiah, ya. Jadi dia sedang mau menyampaikan konsep ketuhanan yang tidak ilmiah di sini. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali mendengar itu. Pengakuan jujur dari Suba. Dia tidak mau ilmiah. Kalau mau ilmiah katanya, ya sesama Kristen aja. Saya tidak ilmiah. Yang penting kamu menyembah manusia. Itu saja taunya, ya. Dan ya bagus kalau begitu, ya. Itu yang pertama, poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, ajari saya katanya. Kalaupun saya mengajari Anda sekarang konsep iman Kristen mengenai Dewi Natur, Anda mau terima enggak? Nah, saya bukan mau Anda percaya, tapi maksudnya mau tidak untuk memahami. Setelah Anda paham baik-baik baru diserang, biar nggak membuat karikatur tentang Kristen lalu Anda serang. Itu tidak ilmiah, itu tidak akademik namanya. Bro Suma, Anda usah kepanasan ngamuk-ngamuk begitu, ya. Santai aja, ya. Nah, saya jawab tadi itu pertanyaan yang bagi saya sangat konyol sekali. Ya, mengapa konyol? Karena itu merepresentasikan ketidakpemahamannya tentang doktrin Dewi Natur Kristus. Ya, dia bilang tadi apa? Kalau manusia itu Tuhan, ya, Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus adalah 100% Allah, 100% Tuhan, 100% manusia katanya, ya. Apakah Roh Kudus itu boleh disebut 100% Allah, 100% merpati? Dalam dunia akademik itu, dua hal yang berbeda mesti dibedakan. Case mengenai Yesus, Dewi Natur Kristus, dan case mengenai, case tahu ya, ngerti bahasa Inggris ya, kasus ya, mengenai Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati, ya. Ya. Jangan interupsi dulu, ya. Case mengenai Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati itu adalah dua hal yang berbeda. Logik itu seperti kalian orang Islam sering bilang logik selama ini. Kalian mencampur adukan hal yang tidak sama. Lalu Anda bilang kalau Yesus 100% Allah, 100% manusia, padahal dasarnya dia manusia. Loh, kenapa kalau saya berkata Roh Kudus adalah 100% Allah, 100% burung merpati? Benar apa enggak? Ini dua kasus yang berbeda. Ya, tidak bisa disamakan begitu saja. Logik membedakan apa yang tidak sama, menyamakan apa yang sama. Itu kata Egy Sujana dulu, ya. Dan itu bukan asli punya dia, itu dia kutip dari itu ilmu logika dari Aristotel itu. Itu logika Aristotelian itu. Ya, logika itu apa? Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ya, kita pakai itu sekarang secara ketat supaya saya mau melihat semua akademik apa enggak, ilmiah apa enggak. Ya. Nah, sekarang Yesus makan ikan. Itu manusianya semua. Kita tidak berkata Yesus yang berjalan di bumi itu Allah. Yang terlihat tubuhnya, yang mati di atas kayu salib. Kami tidak katakan itu Allahnya. Atau itu kealahannya. Kristen siapa yang berkata begitu, Soba? Yang mati di salib itu
kemanusiaannya semua. Itu natur manusianya. Tapi natur Allah Yesus itu berbeda dari natur manusianya. Natur Allah Yesus tetaplah Allah sang logos ilahi dari kekal sampai kekal. Natur manusianya itulah yang berjalan-jalan di bumi, ya, yang menderita di atas kayu salib, yang bisa makan ikan goreng, itu natur manusianya. Karena memang Yesus ada dua natur yang berbeda yang tidak bisa dicampur baur. Dibedakan dan jelas antara natur Allahnya dan manusianya, tidak campur baur. Nah, Anda mencampur baurkan natur manusia Yesus dan natur Allahnya, maka kacau, itu illogical, irasional. Maka Anda menciptakan irasionalitas di dalam pikiran Anda sendiri. Lalu Anda anggap itu pemahaman Kristen, lalu Anda serang. Maka sekali lagi, ini namanya menyerang karikatur yang dibuat sendiri. Malam hari ini saya akan obok-obok kamu secara akademik. Kita harus akademik, sampai kamu ngamuk-ngamuk enggak masalah ya. Saya akan akademik sekali malam hari ini. Saya akan pakai ketat hukum logika. 10 detik. Law of non-contradiction. Jadi kalau ditanya, yang makan ikan goreng siapa? Kemanusiaan Yesus itu, bukan kealahannya. Maka orang Kristen sembah manusia atau Allah? Kami menyembah Allah dan manusia dalam Yesus Kristus. Ulang. Kami menyembah Allah dan manusia dalam Yesus Kristus. Ya, jelas itu. Saya gitu ya. Jadi saya akan mengulang bahwa yang saya pahami berbicara mengenai Yesus, jangan belajar ke tempat lain dulu. Jadikan Bible itu sebagai acuan untuk mengetahui Yesus ini siapa. Sebentar Bro Suma, time-nya dihentikan dulu. Apa yang diceritakan tentang dirinya. Jangan tanyakan kepada konsili-konsili. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, siapa diri Yesus, jangan tanya ke konsili. Jangan tanya hasil daripada muktamar. Jangan tanya ke situ. Tapi baca kitab. Apa yang kemudian Yesus uraikan tentang dirinya dan apa yang Yesus uraikan tentang Tuhannya, itulah dia. Kebenaran itu di situ. Bukan kebenaran itu bersumber daripada hasil pertemuan. Bahwa keinginan-keinginan para penggawa-penggawa Romawi Yunani menginginkan adanya pengganti daripada sembahan mereka secara turun-temurun kepada oknum baru bernama Yesus. Itu konsili. Tapi kalau berbicara mengenai Bible yang Anda pegang hari ini, maka sangat jelas di situ Yesus mengatakan Tuhan adalah Tuhan, dia adalah bukan Tuhan. Nah, ini yang saya minta kepada MYM, patahkan argumentasi saya yang mengatakan bahwa Kristen itu menyembah manusia. Karena data-data di dalam pemahaman yang ada di dalam kitab saudara, jelas terukur bahwa Yesus itu adalah manusia dan Tuhannya adalah Tuhan itu sendiri. Makanya tadi di awal saya mengatakan kepada saudara bahwa di dalam kitab yang Anda pegang, di situ diterangkan bahwa Tuhan itu berdiri sendiri. Di terjemahannya dikatakan seorang diri. Kalau dia dikatakan seorang diri, berarti tidak ada yang lain. Belum lagi ketika dia berbicara bahwa manusia harus tahu. Di dalam Yesaya 45 nomor 6, manusia harus tahu bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Ini data, Pak. Jadi mau konsili 1000 untuk memutuskan anak Maria menjadi Tuhan, itu percuma. Selama dalil-dalilnya di dalam kitab Anda menerangkan, tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda hanya mengatakan ilmiah, ilmiah, ilmiah. Apanya yang ilmiah? Kalau faktanya Yesus itu manusia, kemudian dikatakan dia 100% Tuhan. Tuhan itu, Pak, kalau Anda melihat dari kitab Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 32 nomor 39 misalnya, apa yang diterangkan? Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Sementara Tuhan Anda yang bernama Yesus itu dimatikan, dihidupkan. Jadi mau ilmiah kayak mana itu? Ilmiah seperti apa yang Anda inginkan? Anda ingin saya menuturkan apa yang terjadi di konsili-konsili. Saya sudah katakan kepada Bapak, saya belajar, Pak. Dan saya tidak ingin ya perhatian saya tersedot ke sana. Kenapa? Karena setelah saya belajar panjang, ternyata hasilnya cuman pemahaman bahwa Yesus yang manusia itu kemudian diartikan dan dimaknai bahwa dia memiliki dua natur, memiliki dua kepribadian. Manusia, satu Tuhan. Itu aja ending daripada konsili itu. Nah, demikian tadi kongsinya Pendeta MYM dari awal hingga akhir tidak pernah memberikan pemaparan secara alkitabiah, melainkan hanya teologis ya. Entah kemana-mana ya. Disuruhnya kita belajar teologisnya dulu, baru diserang
Apa pula teologis itu perlu dipelajari, yang ada juga menipu, ya kan? Kalau teologi itu dipelajari oleh orang Kristen itu kan hanya untuk mendoktrin, ya. Jadi kalau kita belajar teologi, umat Islam belajar teologi juga untuk apa? Karena memang ketika dipelajari pun isinya hanya mendoktrin gitu ya, mengada-ada sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus di dalam Bible, yang dimana kita ketahui bahwasanya Yesus alaihissalam itu adalah otoritas di dalam Bible itu sendiri, yang menerima firman ya Yesus, yang menyampaikan firmannya Yesus, bukan yang lain-lain, bukan harus teologis harus teologi, itu tidak ya. Jadi kalau berdebat sama pendeta-pendeta seperti MYM ini ya hanya musing-musing apa ya, macam kita mengeluarkan dalil-dalil, dia tidak pernah menjawab dengan dalil juga, yang ada hanya berpusing-pusing tentang perihal teologis, mentang-mentang dia sekolah sampai S3. Namun di sini sekolah tinggi-tinggi pun hanya untuk mengelabui umat Kristen ataupun mengelabui umat ya, untuk mengelabui jemaat, untuk mengelabui orang lain gitu ya, karena memang apa yang disampaikannya itu hanya ngarang gitu ya, sesuai dengan apa teologi atau teori yang dia bangun gitu ya. Padahal ketika dia sekolah mempelajari teologi itu, ketika diterapkan di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, bahkan cenderung banyak mengarang cerita gitu ya, dia ngarang sendiri, tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Sekalipun dia menyampaikan dengan sesuai dengan apa yang pernah dia pelajari, itu juga tidak akan pernah nyambung, karena segala sesuatunya apa yang mereka sampaikan itu hanya mendoktrin ya, hanya dogmatis, doktrin yang memaksa orang harus percaya, memaksa orang harus mesti meyakini apa yang dia yakini, apa yang dia sampaikan ya. Bullshit ya kan, kalau seperti itu ya nihil jadinya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir